Bayangin gini. Ada seorang laki-laki, usia 38 tahun. Dulu pernah punya usaha yang lumayan jalan. Tapi pandemi datang, satu persatu pelanggan hilang, utang makin numpuk, dan puncaknya dia harus ngelihat anaknya nanya, "Ayah, hari ini kita makan apa?" Dia gak bisa jawab. Tenggorokan kayak kecekek. Bukan karena gak sayang, tapi karena gak tahu jawabannya. Itu bukan cerita orang lain. Itu cerita Mas Fikri, tetangga saya sendiri, yang hari ini udah bisa bangun lagi. Usahanya malah lebih stabil dari sebelumnya. Dan yang menarik, dia gak mulai dari modal, dia mulai dari harapan. Iya, harapan. Banyak orang ngeremehin harapan. Katanya harapan itu cuma buat penghiburan palsu. Tapi kalau lo dengerin sampai habis, mungkin lo bakal sadar, harapan itu justru kunci dari semua perubahan besar. Harapan itu bukan sekadar angan. Harapan itu bukan mimpi kosong. Harapan itu niat yang dibungkus keyakinan. Kita bisa lihat di sejarah Islam. Saat Nabi Muhammad SAW dihina, diusir, bahkan mau dibunuh, beliau tetap melangkah. Gak nyerah. Kenapa? Karena beliau punya harapan yang jelas. Bukan cuma buat dirinya, tapi buat seluruh umat manusia. Bahkan saat di Gua Sur, dikejar-kejar kaum Quraisy, Abu Bakar sampai ketakutan. Tapi Nabi tenang. Dan beliau bilang, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Itu harapan. Harapan yang dibarengi keyakinan sama Allah. Harapan yang gak cuma hidup di kepala, tapi jadi bahan bakar buat terus melangkah. Leluhur kita pun punya ajaran yang sama. Kalau lo lihat ajaran leluhur Nusantara, kita juga diajarin buat gak mudah putus asa. Dalam budaya Jawa misalnya, ada istilah, urip iku urup. Hidup itu nyala. Meski lagi gelap, tugas kita tetap jadi cahaya. Sekecil apapun. Leluhur kita percaya, selama kita masih bisa menarik napas, berarti kita masih punya kesempatan buat bangkit. Contoh nyata lainnya. Lo tahu Oprah Winfrey? Dulu dia korban kekerasan. Hidup di lingkungan miskin. Pernah hamil di usia remaja. Tapi sekarang, jadi salah satu perempuan paling berpengaruh di dunia. Dia bilang, yang bikin dia tetap jalan bukan harta, bukan kenalan tapi harapan. Harapan bahwa hidup bisa lebih baik. Dan setiap kali dia jatuh, dia nanya ke dirinya sendiri, apa gunanya aku nyerah sekarang? Harapan itu menular. Coba deh lo inget-inget siapa orang pertama yang percaya sama lo waktu lo lagi down? Mungkin ibu lo. Mungkin sahabat lo. Mungkin guru lo. Kadang kita gak sadar, harapan itu bukan cuma datang dari dalam diri, tapi juga dari orang-orang yang percaya sama kita. Dan begitu lo punya harapan, lo juga bisa nularin itu ke orang lain. Anak lo. Pasangan lo. Teman lo. Kadang satu kalimat, satu pelukan, satu kata, kamu pasti bisa, cukup buat nyelamatin seseorang dari jurang putus asa. Tapi gimana kalau harapan itu sering dikhianati? Pernah ngerasa gitu gak? Udah berharap, udah doa tiap malam, tapi gak ada perubahan. Gue pernah ngerasa gitu juga. Tapi kemudian gue sadar, mungkin yang perlu berubah bukan semestanya, tapi diri kita. Mungkin selama ini kita berharap sesuatu tanpa gerak. Berharap tanpa ubah cara pikir. Kata orang bijak, kalau lo nanam benih, lo harus sabar nunggu panennya. Tapi kalau lo gak nanam apa-apa, lo jangan harap hasilnya datang. Jadi, jangan salahin harapan. Salahin kalau kita gak bertindak bareng harapan itu. Langkah kecil, tapi penuh harapan. Mulai dari mana? Gak usah yang gede-gede. Kalau lo lagi kejar utang, coba mulai bikin catatan keuangan kecil. Kalau lo kehilangan pekerjaan, mulai aja tawarin jasa ke tetangga. Kalau lo kehilangan semangat hidup, bangun aja lebih pagi, sholat subuh, tarik napas panjang, terus bilang ke diri lo sendiri, hidup gue belum selesai. Masih ada cerita indah yang bisa gue tulis. Afirmasi penutup buat kalian. Gue percaya, kalau lo dengerin ini sekarang, lo bukan orang sembarangan. Lo orang yang pengen bangkit. Pengen berubah. Dan lo pasti bisa. Lo pantas buat bahagia. Lo pantas buat sembuh. Lo pantas buat sukses. Gue gak tahu masalah lo sedalam apa. Tapi gue tahu satu hal. Selama lo punya harapan, hidup lo belum tamat. Dan selama lo terus jalan, sekecil apapun langkahnya, lo pasti sampai. Kalau lo ngerasa video ini ngena, bisa jadi ini bukan cuma buat lo, tapi buat orang lain juga. Jadi bantu gue sebarin harapan ini. Tekan like, subscribe, dan share video ini ke orang-orang yang lo sayang. Biar mereka juga tahu bahwa harapan itu nyata. Dan bahwa mereka gak sendiri. Sampai ketemu di video selanjutnya.